Mhm. Kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Oke. Mitos dan fakta. Oke, saya mau tanya beberapa hal yang sering dipercaya masyarakat kepada Pak Amnur. Menurut Pak Amnur, apakah travel besar itu pasti aman? Travel besarnya seberapa? Besar seberapa ya? Tapi pada kenyataannya pun, ya itu tadi, travel yang cepat besar, yang tadinya murah kayak gitu, ya ujung-ujungnya kan banyak yang ketipu gitu loh. Oke, oke. Nah, besarnya tuh dalam hal apa ini? Apakah, jamaahnya cepat banyak karena promosi pakai artis dan segala macam, tapi manajemennya di situ nggak bagus, atau besar dengan apa ya, dengan tumbuh pelan-pelan kayak gitu, kokoh. Nah, itu beda. Kalau itu aku nggak ngerti cara jawabnya. Oke, oke. Kita nggak mau menyinggung yang nggak harus disinggung ya. Iya, takut. Nah, oh ya, padahal aku ada pertanyaan nih. Travel yang mau kayak artis pasti aman kah? Atau gimana? Belum tentu. Oke. Belum tentu aman. Bapak mau menjelaskan atau gimana? Belum tentu aman karena mereka itu kan nilai jualnya ya. Artinya paling enggak bayarlah artisnya. Itu kan masuk ke biaya marketing. Nah, itu pasti biayanya akan lebih tinggi. Walaupun performnya lebih bagus gitu loh. Nah, tapi kan tergantung kebutuhan kita lagi sebagai jamaah kita yang mau eh, apa namanya, keren di luar begitu, atau ibadah dengan yang nyaman gitu loh. Itu sebenarnya sih. Jadi kalau mau pakai artis nggak itu, atau itu kan hanya sebagai apa ya, sebagai marketing aja. Nah, banyak juga kan, oh kalau umroh bareng artis ini tentu harganya lebih mahal dibanding tidak dengan artis. Atau umroh dengan ustadz ini, ustadz yang terkenal, nah itu biayanya lebih mahal dibandingkan, itu fair kok, gitu loh. Itu pilihannya ada di masyarakat, ya kan. Tapi masalah nanti aman tidak aman itu ya kembali lagi ke niat baik dari travel tersebut, gitu, ya kan. Nah, makanya untuk penipuan kita nggak apa ya, nggak bisa melihat dari sisi marketingnya aja, tapi lihat dari proses bisnisnya itu. Artinya kalau kita DP, kita dapat apa gitu loh. Terus nanti kita kita berhak untuk kita nanti naik pesawat apa, kode pesawatnya nomor berapa gitu loh. Nomor pesawat berapa itu udah hak karena itu setelah DP. Terus setelah itu nanti kita mau nginep di hotel apa, mana bukti bookingnya gitu. Boleh aja, Gitu. boleh. Karena kan kayak pasar aja gitu loh, ada uang ada barang gitu ya. Iya dong. Betul. Iya dong. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Mitos atau fakta, harga paling mahal selalu terbaik? Enggak juga. Dari mitos. Kenapa nih? Ya nggak juga, itu tadi faktanya begitu. Dia bisa menjualkan harga yang termahal, tapi fasilitasnya cuma pesawatnya transit. Terus di pesawat nggak dapat makan, nggak gitu. Ya orang kecewa lah. Ya tergantung marketingnya aja, ya kan. Ya makanya di brosur itu harus jelas tuh pesawatnya apa, hotelnya di mana, apa nama hotelnya, berapa jaraknya ke Masjidil Haram, segala itu harus detail di situ gitu loh. Ya kan. Nah, setelah detail itu bisa kita memperkirakan, oh ini harganya segini, levelnya beda gitu loh. Ya kan. Tergantung pilihan ada di jamaah sebenarnya. Tapi kalau hotelnya bintang 5 berharap harga murah, ya kita harus bertanya dulu, kenapa kok sampai murah harganya gitu loh. Apakah mereka rontokan, ya kan? Rontokan tuh yang dia udah booking ternyata kuotanya nggak terpenuhi, dia jual murah daripada rugi gitu. Ya boleh juga, nggak apa-apa. Kan harus jelas gitu loh. Sehingga nggak ketipu. Tapi kalau misalnya
hotelnya bagus, harganya murah, ya perlu dipertanyakan nih. Kita harus bertanya kenapa. Nah, wajarnya itu juga harusnya sudah tahu gitu loh, ya kan? Oke. Pasti feeling juga ada rasa, kok murah banget sih gitu, ya kan? Iya. Sama waktu pas first travel itu dulu kebetulan saya pernah ikut gitu loh, itu bagus banget loh, benar-benar bagus tahap awal sehingga rekomendasikan lagi ke orang lain, terus belakangan ditawarin nanti kalau misalnya mencari orang dapat 10 dapat diskon apalah kayak gitu ya pokoknya ada iming-iming marketingnya oh begitu ya jadi kita yang sudah jadi jamaah ini diajak untuk jadi marketingnya langsung gitu. Nah karena itu penawaran itu udah di luar dari ibadah, saya pasti ini ada sesuatu nanti nih gitu. Saya nggak ikut. Iya, Aku nggak berbekas ikut. banget ya yang first travel itu sama Bapak ya. Karena Bapak pernah sama travel itu dan Bagus bagus. banget, bagus banget. Malah waktu itu pas di Madinah kita nggak dapet. Nah itu dia pas kita sampai di Madinah, hotel yang dijadwalkan itu penuh. Artinya kan dia belum full bayar di situ. Akhirnya di upgrade ke hotel yang lebih bagus dari itu, full board. Artinya kan bagus. Ya pasti jamaah senang dong. Tapi di sisi manajemen itu udah salah gitu loh. Karena kan dipindahin walaupun dipindahkan ke tempat yang bagus, di upgrade kayak gitu ya. Nah, aku sebagai jemaah emang di satu sisi seneng ya di upgrade hotelnya, tapi di sisi lain aku berpikir wah pasti ini manajemennya nggak bener nih gitu loh. Harusnya kan dia harus bayar lunas, hotelnya dapat dong gitu loh, ya kan? Iya dong. Kayak pertanyaan terakhir di mitos atau fakta. Mitos atau fakta kalau sudah punya izin resmi berarti pasti tidak mungkin bermasalah. Enggak, faktanya bermasalah-masalah aja, ya kan resmi-resmi itu. Iya ya. Iya kan, bermasalah-masalah aja gitu loh. Cuma ketika bermasalah, harusnya ya, bukan harusnya sebenarnya, ketika bermasalah ya kita minta dipertanggungjawabkan lah ya sama Kementerian Agama atau yang memberikan izin kayak gini ya tapi kan kalau udah besar begitu ya agak sulit sebenarnya sih ya. Gitu. Ada kalau nggak salah yang baru banget bermasalah dibalikin uangnya tapi ternyata 7 tahun setelah ini. Oh nggak apa? Tapi kan nggak jadi berangkat dan dibalikin 7 tahun ya tapi 7 tahunan kemudian dibalikin berarti kan ada niat baik di travelnya kan mengembalikan uang ya bisa jadi itu masalah mismanajemennya dia gitu atau bisa jadi ya itu tadi ada ya travelnya bisa ketipu juga dari tiket atau ketipu juga dari agen hotel kan kita nggak tahu yang penting dia bertanggung jawab gitu loh artinya mereka rugi itu ya, berarti mungkin 7 tahun ke depan itu dia lagi cari-cari itu lagi kali ya. Oh kalau gitu nggak tahu. Yang penting niat baiknya terhadap jemaahnya ada gitu dan mungkin dia nggak ada niat untuk menipu tapi dia ketipu juga dan dia bertanggung jawab untuk membayarkan ya nggak masalah sih sebenarnya bagus. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir sebelum closing. Pertanyaan yang paling sulit. Oke, saya ingin bertanya dari sudut pandang masyarakat. Kalau saya menabung bertahun-tahun untuk umroh, bagaimana saya bisa yakin uang saya aman? Hah? Nabung di mana? Di bank? Ada sejauh ini sih setahu saya ada kayak orang nabung di bank, ada yang nabung di bank atas pengetahuan travelnya juga sih. Kalau nabung di bank ya urusannya dengan bank dong, pasti aman lah uangnya di bank. Cuma kalau bertahun-tahun kan terjadi inflasi gitu. Mungkin pertanyaannya mengarah ke sini kali ya. Mana yang lebih baik umroh dulu baru nyicil atau nabung dulu baru umroh? Mungkin seperti itu. Itu kerasan lah pertanyaannya. Ya boleh juga sih nggak apa-apa gitu loh. Nah sekarang kan ada pembiayaan dari salah satu dari salah satu leasing dari salah satu finance yang financing syariah ya. Iya, yang memberikan biaya umroh dulu nanti sepulang umroh baru cicil-cicil gitu loh ya kan. Nah
lebih bagus mana ketimbang kita nabung dulu baru nanti umroh. Nah sementara nabung dulu baru umroh, harga umroh 2 tahun yang lalu dibandingkan sekarang lebih tinggi, naik harganya karena inflasi dan segala macam gitu loh. Ya tergantung sih, kalau misalnya kita umroh dulu, bayarnya belakangan, dan kita punya keyakinan untuk kemampuan untuk membayar, seperti pegawai negeri yang setiap bulan dapat gaji dan itu bisa disisihkan gajinya sekian, ya nggak apa-apa dia umroh dulu. Berarti dia mampu untuk bayar, ya kan? Nah kalau seandainya nanti dia nggak mampu bayar, misalnya dalam waktu pembayaran itu meninggal, dia pakai asuransi untuk membayarkan tersebut gitu loh. Itu pilihan, nggak masalah sih. Yang penting kan kemampuan, ya kan? Jadi umroh itu bagi yang mampu. Nah, mampu dalam hal ini mampu finansial gitu loh. Nah, jadi masalahnya kan masalah waktu. Kalau dia nabung dulu baru terkumpul uangnya nanti baru berangkat, harganya udah tinggi tadi, jadi inflasi. Tapi kalau misalnya dia sekarang berangkat dulu baru nanti cicil-cicil sama itu, ya dia udah umroh, boleh aja. Itu pilihan. Nah jadi dia umroh dulu baru bayar, tapi dia mampu untuk membayar. Tapi itu bukannya jadinya riba ya, cicilan-cicilan kayak gitu? Pakainya syariah. Oh oke. Pakainya syariah. Jadi syariah itu memprediksi sistem jual beli. Jadi memprediksi biaya umroh pada tahun sekian, 5 tahun lagi, harga segitu, itu yang dijual sekarang. Nah itu dibagi sebanyak itu per bulan, sehingga sebulannya harus bayar begini, itu jual beli. Jual beli antara leasing tadi dengan pembiayaan tadi, financing tadi dengan jamaah gitu loh. Kalau kesepakatan jual beli dan tidak ada pemaksaan, deal ya udah, nggak masalah kan. Ke situ ya pertanyaannya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang membedakan travel yang sehat dengan travel yang hanya terlihat meyakinkan? Itu tadi akuntannya sehat itu dalam arti sehat finansialnya kan, cash flow dan segala macam, ya audit lah, audit akuntan publik. Dari audit kan ketahuan WTP atau enggaknya. Nah WTP atau enggaknya kan bisa dicek di Kementerian Keuangan, asal diauditnya oleh akuntan publik ya, yang udah terkoneksi ke aplikasi di Kementerian Keuangan gitu loh. Kan jelas itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau keluarga Bapak sendiri mau berangkat umroh, indikator apa yang Bapak lihat sebelum memilih travel? Kewajaran. Kewajaran apa tuh maksudnya? Harganya wajar dari sisi harga, terus ownernya bisa dipercaya, amanah, kan gitu, ya kan? Atau dapat referensi dari yang udah pernah berangkat gitu. Tapi referensi dari pernah berangkat pun pas giliran kita berangkat gagal juga gitu loh. Ya jadi lillahi ta'ala aja kali ya. Bismillah aja lah. Tetap harus kritis juga ya, kayak kewajaran dari harganya, apa yang ditawarkan dengan harga yang dia berikan sesuai enggak ya. Iya. Pengalaman aku dulu 2011 ya. 2011 umroh keluarga, aku cari-cari sih travel terus semua beberapa travel dikunjungin. Waktu itu kan belum ada internet, belum ada, jadi kunjungin satu persatu travelnya. Terus yang servis mulai dari kantornya yang meyakinkan gitu loh. Nah terus kita dipertemukan dengan ownernya gitu, terus ownernya lebih terbuka, lebih informatif gitu, itu lebih nyaman sih, alhamdulillah. Kita jalan waktu itu pengalaman gini. Jadi karena berkaitan dengan ini pengalaman ya, karena berkaitan dengan jadwal cuti, memilihnya
yang ada di tanggal cuti tersebut gitu loh. Nah, akhirnya kita bayar. Nah, ternyata bermasalah di penerbangan. Penerbangan di tanggal segitu nggak full dapatnya 40, maksudnya ada yang kelas ekonominya udah full gitu loh. Nah, akhirnya kami sekeluarga ada berapa orang dulu kita ya nih? 9 orang ya. Iya, 9 orang sama ada orang dari Lampung 2 orang, 11 orang ini nggak bisa karena tiketnya udah penuh gitu loh. Akhirnya kita di-upgrade ke bisnis. Tiket bisnis apa eksekutif ya. Nah, kita nambahin uang per orangnya 3 juta 500. Jadi dia komunikasi ya. Komunikasi ternyata. Jadi ditawarin mau berangkat tanggal tersebut, tapi di kelas bisnis pesawatnya atau minggu depannya berangkat di kelas ekonomi. Nah, karena itu masalah cuti, akhirnya kita memilih untuk upgrade tiket ke bisnis gitu loh. Jadi komunikasi antara ownernya dengan jamaah itu yang penting. Lebih komunikasi. Itu komunikasi keterbukaan itu menambah kepercayaan dari jamaah gitu loh. Nah, terus yang kedua, pulang dari jamaah ditawarin lagi teman, ini ada umroh nih murah gitu loh, 10 juta waktu itu first travel. Oh iya murah banget, serius nih. Karena yang nawarin teman dekat, ya aku maulah pergi gitu. Ternyata bener, dia baru tahun kedua dan booming, bagus gitu, first travel waktu itu. Nah, tapi pulang dari umroh ditawarin lagi untuk nyari orang, tapi dikasih komisi. Nah, udah komisi aku udah nggak tertarik. Itu udah nggak tertarik. Nah, selanjutnya kita umroh mandiri karena punya visa US sehingga kita dapat visa on arrival di Jeddah untuk 1 tahun gitu loh. Sehingga kita lebih banyak mandiri aja perginya ya kan karena punya visa. Tapi kalau nggak punya visa US atau Schengen atau UK ya terpaksa kan harus melalui travel pengurusan visanya. Tetap harus melalui travel visanya. Travel sini bekerja sama dengan muasasah yang ada di Arab Saudi untuk menjadi provider visa. Dan alhamdulillah PT Putih Kayo saat ini sudah menjadi provider visa dan kita mendapatkan visa termurah saat ini karena muasasahnya di Arab Saudi itu baru menggarap Indonesia, selama ini Afrika aja gitu loh. Nah, maka dia mau ngasih visa murah gitu. Dan visa murah ini nanti kita bisa tawarkan juga ke travel-travel lain gitu kan, tinggal banding-bandingkan harga aja. Kalau visa itu kan nggak ada kualitasnya, yang penting visa dapat visa gitu loh ya kan. Masalah harga ya mungkin kita pilih yang termurah lah. Ya kan visa itu bergradasi juga harganya. Kira begitu. Oke. Kalau hari ini ada satu pesan dari omongan yang kita sudah bahas dari tadi, pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada calon jamaah Indonesia agar tidak menjadi korban penipuan umroh? Apa tuh Pak pesannya? Carilah travel yang aman dari segi finansial supaya nggak ketipu, umroh dulu baru bayar. Udah, aman kan? Iya, betul-betul, setuju.